Happy birthday to Happy birthday. Halo, assalamualaikum, salam sehat selalu. Semoga segera apa yang kita semua segerakan serta berkah lahir batin. Amin untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mau bagi-bagi, mau cerita-cerita manfaat dari jahe. Jadi jahe ini mengandung banyak manfaat sahabat. Apalagi kalau sahabat mengkonsumsi air jahe secara rutin. Itu manfaatnya banyak banget, diantaranya batuk pilek itu udah pasti. Dan untuk sahabat yang tahu bagaimana cara pengolahannya, tonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, ini untuk penampakan jahenya sahabat. Kebetulan saat ini saya pakainya jahe merah. Nah, jahe merah katanya sih, kebetulan kata tetangga saya, cuma saya belum sempat survei ke pasar langsung. Itu katanya jahe merah tuh ada yang besar, ada yang montok-montok. Nah, itu harganya memang lebih mahal. Kebetulan saya beli di tukang sayur, memang adanya ukurannya kayak gini dan harganya cukup murah sahabat, cukup terjangkau, hanya 15.000 per setengah kilo. Nah, ini jahe merah yang sudah saya cuci bersih. Jadi kulitnya jangan dibuang sahabat, jangan dikupas, cukup dicuci dengan bersih. Biasanya saya kalau habis beli jahe merah, saya panasin dulu, lalu nanti saya jemur, maksudnya saya jemur matahari, lalu nanti ketika ingin mengolah saya cuci bersih, tapi sebelum saya cuci dengan air saya sikat dulu. Saya jadi punya sikat gigi yang memang khusus buat ngebersihin jahe merah. Jadi bukan sikat yang bekas, saya pakai sikat gigi ya sahabat ya. Jadi saya pakai buat ngebersihin jahe merah, saya sikatin sela-selanya. Nah, ini tadinya kan nyatu, cuma saya patah-patahin buat ngebersihin sisa-sisa tanah yang ada di sela-sela jahe merahnya. Nah, selanjutnya ini kita potong-potong sahabat, kita potong-potong. Setelah kita potong-potong kita cacah. Jadi kebetulan saya punya alat dari Tupperware, jadi saya cacahnya pakai itu. Tapi kalau untuk sahabat yang nggak punya alat itu, sahabat bisa tumbuk kasar gitu. Jadi nggak perlu halus, ditumbuk kasar aja sahabat. Tapi kalau bisa jangan cuma digeprek ya sahabat, karena memang sebelumnya saya kan kalau lagi males tuh kadang suka ngegeprek doang. Jadi sebelum saya punya alat ini, saya tumbuk tapi kasar gitu loh. Jadi jangan cuma digeprek. Nah, ini kebetulan Aisyah penasaran pengen nyoba, tapi emang agak susah kalau masih kasar kan dia nariknya agak berat sahabat. Nah, ini cuma ditarik-tarik gini doang. Udah deh langsung jadi. Tinggal kita tuang nanti ke air rebusannya. Nah, ini untuk air rebusannya saya pakai panci kecil, kurang lebih separuh lebih kurang lebih separuh lebih, kurang lebih 7/8 airnya ya, kurang lebih 7/8. Ini kita pakai api besar dulu, kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, kita siap masukkan jahe merah yang tadi sudah kita cacah. Nah, setelah kita masukkan jahe yang sudah kita cacah, kita pantengin terus nih sahabat, jangan sampai nanti dia memuncak gitu loh. Jadi ntar sampai luber-luber kalau seandainya apinya kebesaran. Jadi api besarnya cukup saat untuk mendidihkan air. Nah, setelah jahenya kita masukkan, apinya cukup kita kecilkan. Kalau kita nggak kecilin ntar kayak gini nih, dia tumpah lama-lama. Jadi kita cukup pakai api kecil atau api sedang cenderung kecil. Nah, di sini kita rebus kurang lebih selama 10-15 menit ya sahabat ya, sampai airnya sedikit menyusut. Nih sahabat bisa lihat apinya kita pakai api kecil ya sahabat ya. Nah, untuk air rebusan jahe merah ini kalau baru selesai dimasak itu warnanya memang nggak merah sahabat, warnanya agak pucet. Mungkin sahabat yang baru-baru nyoba ngerebus air jahe mikirnya, waduh ini kayak air tanah nih, jangan-jangan gue kurang bersih nih nyucinya. Tapi nggak sahabat, memang seperti itu. Tapi kalau sudah kita dinginkan dalam suhu ruangan, itu warnanya akan berubah jadi lebih pekat sahabat.
Nah, ini kan sudah matang, warnanya kayak gini ya. Nah, ini dia, cering. Nah, ini warnanya kayak gini, kebetulan sudah diminum juga tadi segelas sama suami saya. Jadi airnya berkurang, tapi memang lebih merah sahabat. Nah, air jahe ini bisa sahabat konsumsi dengan menggunakan sedikit gula pasir, ataupun yang suka gula aren yang suka, dan dengan sedikit susu juga bisa. Jadi ini adalah air susu jahe merah dan air jahe merah. Dua sejoli yang bisa bikin daya tahan tubuh sahabat semua lebih strong untuk menghadapi beraneka ragam virus dan bakteri yang saat ini sedang marak sahabat. Ini dia air susu jahe dan air jahe merah. Kira-kira sahabat lebih suka yang mana? Bisa dikondisikan dengan daya tahan tubuh sahabat atau dengan kondisi tubuh sahabat semua di rumah. Selamat mencoba. Gimana sahabat? Gampang kan cara buatnya? Cara olahnya juga pasti gampang banget. Jadi sahabat nggak perlu ragu untuk rutin mengkonsumsi air jahe karena itu manfaatnya banyak banget sahabat. Manfaatnya itu diantaranya itu bisa meredakan nyeri haid, bisa menjadi anti penuaan, bahkan anti kanker, lalu bisa juga menurunkan kadar glukosa darah hingga kolesterol, dan air jahe ini mampu juga menetralisir virus atau bakteri, meredakan otot, serta masih banyak lagi manfaat yang sahabat bisa rasakan ketika sahabat mulai mengkonsumsi air jahe secara rutin. Namun, untuk sahabat yang batuk, kalau sahabat ingin meminum air jahe sebaiknya tidak perlu pakai susu. Karena yang saya tahu jika kita sedang mengalami batuk atau peradangan di sekitar daerah tenggorokan, itu alangkah lebih baik untuk menjauhi segala macam olahan yang mengandung susu. Karena saya juga pernah ngerasain ya sahabat, dulu juga saya nggak tahu, saya taunya susu jahe itu enak ya, tapi ternyata kalau kondisi kita lagi nggak baik di daerah tenggorokan atau sedang mengalami batuk, lebih baik menghindari segala macam olahan yang berbau susu. Jadi kalau susu jahe ini lebih bagus untuk menjaga stamina, susu jahe merah gitu. Nah, kalau untuk air jahenya itu bagus dikonsumsi di momen apapun, termasuk ketika sahabat sedang mengalami sakit tenggorokan atau batuk. Jadi sahabat, tim mana nih? Tim susu jahe atau tim air jahe? Nah, kalau untuk sepengetahuan saya, kalau kita ke tukang sayur itu kan ada jahe yang besar-besar ya. Itu jahe yang besar-besar itu ternyata memang enaknya buat dipakai atau digunakan sebagai bumbu ketika kita memasak. Lalu ada lagi jahe yang kecil-kecil, itu jahe emprit. Itu jahe emprit juga enak sahabat. Itu juga bisa digunakan untuk membuat air jahe. Nah, yang satu lagi jahe merah. Itu jahe merah khasiatnya memang lebih bagus. Jadi air jahe ini selain tadi salah satu manfaatnya adalah meredakan nyeri haid, ternyata air jahe juga mampu meningkatkan kesuburan sahabat. Jadi kalau sahabat yang mau promil, bagus untuk mengkonsumsi air jahe. Tapi dianjurkan untuk konsultasi lagi ke dokter kandungan sahabat apakah boleh mengkonsumsi air jahe atau tidak, karena air jahe memang boleh diminum untuk ibu hamil, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu tidak diperbolehkan atau ada dosis tertentunya. Kalau susu jahe, ini suami saya lebih suka susu jahe, tapi ya kayak tadi, kalau dia lagi batuk atau lagi radang tidak saya kasih susu, jadi cukup air jahenya saja. Mantap sahabat. Selamat mencoba ya sahabat di rumah ya. Semoga konten ini bermanfaat juga untuk sahabat semua. Semoga sahabat juga sehat selalu. Dukung terus channel ini, kritik dan sarannya saya tunggu di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan juga saya tunggu di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar sahabat update dengan semua konten terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Semoga segera apa yang kita semua segerakan serta berkah lahir batin. Amin untuk kita semua. Dadah.